Di sini teman-teman sekalian, banyak orang selalu bangga, dan ini saran kami saja tentunya, Anda tentu bebas bisa menerima atau tidak ya. Coba belajar untuk mengatakan atau menghindari bahasa mobilku, rumahku. Ya. Kita coba mengatakan, misalnya kalau ada yang mengatakan, rumahnya di mana? Rumah yang Allah amanahkan ada di sini. Ya. Jadi kita tahu kalau ini bukan punya kita gitu. Rumah yang mewah, berapa banyak rumah, tanah, mobil yang dimiliki, motor dengan segala macam jenisnya gitu kan. Digunakan untuk berbangga-bangga. Nggak ada yang dibawa semua. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Harta yang sebenarnya yang kau miliki bukan itu. Hanya makanan dan minuman yang kau konsumsi, udah pasti itu hartamu. Baju yang kau pakai sampai usang, atau yang kau sedekahkan sehingga kau panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Nah itu hartamu yang sebenarnya. Baik, saya akan masuk ke materi kita, teman-teman sekalian, insyaAllah. Sebagaimana sudah saya bahasakan tadi di awal pembukaan, kajian bedah kitab Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam bab yang sama pada yang Rabu lalu dan beberapa Rabu yang sebelumnya, keutamaan zuhud di dunia. Dan terus saya ingatkan, kalau zuhud adalah bagian daripada agama Islam, dan makna zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Artinya, sebagai seorang muslim kita tanamkan dalam diri kita ada kehidupan abadi di sana yang merupakan target utama, ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Semua ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang surga, semuanya isinya kenikmatan. Baik kebun-kebunnya, istanahnya, dipan-dipannya, permadaninya, pelayan-pelayannya, segala macam hal. Dan yang luar biasa, Allah tutup firman-Nya di ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang surga dengan kata khalidina fiha. Mereka akan kekal selamanya di dalamnya. Maka ini teman-teman sekalian yang merupakan target utama setiap muslim. Sementara dunia kita jadikan ajang untuk mendapatkan yang terbaik di sana nanti di akhirat. Ya. Karena kita diciptakan di sini, di muka bumi ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi memang tujuan kita ada di sini adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya berbakti sama orang tua, berbuat baik pada tetangga, dan semua amal-amal soleh yang baik yang kita dianjurkan untuk kita lakukan. Itu tujuannya. Serta juga kita menjauhi semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Kalau Anda sudah memaksimalkan dunia, menikmati yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan yang dilarang, maka Anda sudah mendapatkan kebahagiaan dunia. Karena orang beriman boleh makan daging, boleh makan apa saja kecuali yang diharamkan, boleh minum kecuali yang diharamkan, boleh berpakaian kecuali yang diharamkan, dan hal-hal yang haram ini ya, boleh bergaul, boleh mencari pendapatan, boleh mengejar prestasi, tapi yang penting yang halal, jauh yang haram. Dan haram ini sesuatu yang sangat sedikit sebagai ujian saja bagi orang-orang apakah ya mereka patuh kepada Allah atau tidak ya. Dan itu Anda dapat kebahagiaan dunia, dan di akhirat juga Anda akan dapatkan kehidupan yang luar biasa. Ya. Sampai Nabi SAW menggambarkan perumpamaan dunia kalian ini dibandingkan akhirat. Ya. Itu seperti telunjuk kalian yang kalian celupkan ke dalam ya, lautan kemudian diangkat. Lihatlah ya, berapa banyak air yang tertinggal di jari seseorang. Ya. Dia sedikit sekali dan secepat kering. Maka lautan yang luas itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Makanya para syuhada, para orang-orang yang mati syahid di zaman Nabi SAW, Nabi SAW menggambarkan ya, bahwasanya teman-teman kalian ini sekarang pada saat syuhada Uhud dikumpulkan, beliau mengatakan mereka berbicara sama Allah, dan Allah tawarkan kepada mereka, mau apa lagi wahai hamba-hambaku, minta. Setelah mereka lihat semuanya apa yang Allah berikan karena mati syahid, maka mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak minta apa-apa kecuali Engkau kembalikan kami ke dunia, Engkau hidupkan lagi kami, lalu kami dibunuh lagi ya. Jadi mereka merindukan prosesi pembunuhannya itu. Jadi ditusuk, ditembak, itu saja. Yang hitungan beberapa detik, itu sudah cukup membuat seluruh apa yang Allah janjikan untuk para syuhada. Ya, istana yang mewah, dayang-dayang, pelayan-pelayan, segala macam, dan kekal selamanya, itu mereka dapatkan. Jadi seorang mukmin harus tanamkan itu. Target kita adalah akhirat. Itu kurang lebih makna zuhud. Dan sudah sering kami luruskan, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia untuk akhirat. Ingat, tapi mendahulukan akhirat dari dunia.
Karena ada sebagian orang akhirnya bajunya kotor, penampilannya kumuh, ya, tidak mau kenal lagi prestasi dunia walaupun itu halal, ya, hanya karena mengatakan zuhud. Ini pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Allahu a'lam, ini pembukaan kita insya Allah. Dan kita akan masuk di bahasan kita sekarang di hadis 485, ya. Urutan dari awal kita belajar dan kita insya Allah akan tutup, ya, pada kesempatan ini hadis-hadis semua yang membahas atau yang sisa daripada bahasan insya Allah di bab ini, ya. Saya bacakan hadis 485 berbunyi dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya masing-masing umatku memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta dunia. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini, teman-teman sekalian, wasiat dari baginda Nabi SAW untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap umat itu punya ujian, fitnah itu ujian, ya. Artinya ada sesuatu yang mendominasi mereka, ya. Seperti di Bani Israel itu terkenal dulu fitnah mereka pada wanita, ya. Walaupun kita ini umat Muhammad SAW juga masih tetap ada fitnahnya wanita, karena kapan wanita keluar dengan terbuka auratnya, dengan kecantikannya, dengan wanginya, maka akan jadi fitnah, akan jadi ujian terhadap keimanan kaum laki-laki, gitu kan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan atau menjelaskan sini yang mendominasi, ya, dari umat ini adalah fitnah harta. Kapan sudah bicara harta, ya, juga di sini masuk namanya istilahnya, ya, masuk dalam jabatan, karena jabatan itu berhubungan dengan pendapatan, gitu kan. Maka di sini mereka sudah tergoyah imannya. Ini menjadi ujian yang sangat berat. Makanya beliau mengatakan setiap umat punya fitnah, ada ujian-ujian yang berat bagi mereka. Yang banyak mereka hanya terjerumus dalam pelanggaran, dan fitnah umatku di harta. Fitnah umatku di harta. Ada orang, dia bisa menahan syahwatnya dari lawan jenis, dari kaum muslimin. Gak mau berinteraksi sama lawan jenis. Tidak tergoda dengan zina, gitu kan. Tapi di saat dia diberikan sebuah jabatan atau sudah berbicara tentang masalah income, bisnis, maka ini sudah berbeda. Seringkali bahkan anak menagih uang dari orang tuanya, ya. Seringkali cekcok suami istri yang harusnya mereka merupakan satu tim hanya karena harta, ya. Seringkali cekcok antara seorang teman dengan temannya hanya karena harta. Padahal ajaran Nabi SAW agar kita selamat dari fitnah ini ada dengan cara rutin bersedekah, memberi, ya. Dengan begitu kita akan selamat dari fitnah harta. Bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka justru gelisah di saat harta mereka melimpah di rumah mereka. Mereka coba berusaha agar harta tersebut dikeluarkan, ya, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka bersedekah selamat dari fitnah harta. Karena dia tidak mungkin bersedekah kecuali memang dia tidak mencintai harta tersebut. Dia justru sengaja untuk membuat harta itu bukan hal yang harus selalu disimpan, ditabung. Islam tidak pernah mengatakan tabunglah untuk masa depanmu. Tapi Islam menyuruh sedekahlah. Dan tidak bisa ketemu antara tabungan dengan sedekah. Artinya kita disuruh rutin untuk mengeluarkan harta agar kita panen pahalanya di akhirat sana, dan juga terkikislah fitnah harta ini yang merupakan fitnah terbesar bagi umat Islam, ya, umat Islam. Berapa banyak di depan mata, subhanallah, sahabat dengan sahabat jadi rusak hubungannya hanya karena masalah harta. Tadinya mereka bersahabat sangat akur, sangat baik. Begitu masuk dalam satu ikatan, ya, akad, ya, bisnis, maka selesai. Ujungnya ribut. Kecuali orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Dia adil, ya, dia juga jujur. Nah, ini semua ya, tidak menyalahgunakan harta. Nah, ini baru kemudian insya Allah bisa ditemukan hal-hal yang baik di situ. Kalau enggak, maka bisa pecah, ya, maka bisa pecah. Berapa banyak saya temukan rumah tangga suami istri saling hitung-hitungan, ya, sampai dianggap utang. Bukankah ini tim? Bahkan tidak pernah ada yang boleh melihat seluruh tubuh kecuali pasangan kita. Bagaimana bisa
suami menganggap istrinya utang atau istri menganggap suaminya berutang. Di saat suami belum bisa memberikan Anda nafkah karena kondisi ekonominya, Anda memaklumi, Anda rangkul dia. Anda mengatakan kepada dia, sabarlah, insya Allah Allah berikan kita rezeki, saya dukung dengan doa. Maka dia makin semangat mencari rezeki. Tapi banyak di antara kita tidak seperti itu. Bahkan tidak mau tahu, gitu kan. Apakah suaminya ini ada income atau tidak. Suaminya sudah menjelaskan betul-betul saya bulan ini di PHK misalnya, atau saya begini dan begitu. Ada di antara mereka bahkan mengajukan perceraian. Padahal ini ujian yang datang. Gitu kan? Jangan sampai fitnah harta ini mengganggu kita, teman-teman sekalian. Ya? Begitu juga orang tua sama anak. Umumnya si orang tua ke anak tidak ada masalah. Tapi ada sebagian orang tua begitu. Yang menganggap utang anaknya. Dia sudah kasih lalu dia mengatakan utang. Ada juga anak nagih orang tuanya. Banyak kasus terjadi dan dilemparkan pertanyaan dalam pengajian-pengajian di majelis kami. Dan ini termasuk terkena fitnah harta tersebut. Kapan Anda tidak peduli dengan harta itu dalam arti kata, kapan harus disedekahkan setiap saat Anda siap. Ya. Hilang pun dari Anda karena banjir, longsor, bencana alam intinya. Dicuri, Anda biasa aja. Anda bukan jadikan sebagai sebuah beban, maka berarti Anda sudah tidak kena fitnah harta itu. Tapi kapan Anda betul-betul sampai nggak bisa tidur hanya karena handphonenya hilang, ya, hanya karena dompetnya hilang, padahal Anda sudah ikhtiar, Anda sudah coba cari, sudah coba, tapi sudah hilang. Seorang mukmin beda, dia akan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan kembalikan kepada Allah. Kami milik Allah, kami kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibahku ini, ya. Dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, Allah akan ganti kalau dia baca doa ini, kesedihannya menjadi kegembiraan. Orang mukmin mengembalikan kepada Allah sambil dia ikhtiar. Tapi kalau tidak ditemukan, selesai. Tidak akan kita temukan orang yang tidak kena fitnah harta ini. Ya. Dia akan terus berbicara tentang masalah barang yang hilang. Nggak, selesai. Coba ikhtiar, tidak temu ya sudah. Dia coba ikhtiar mencari untuk mendapatkan yang baru. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, yang mereka sama sekali tidak pernah merasa terganggu bila ada sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia atau harta dunia ini yang hilang dari mereka. Tapi mereka justru terganggu kalau ada yang luput di antara mereka ibadahnya. Luput satu kali nggak sholat subuh berjamaah di masjid misalnya, atau luput dari zikir yang rutin dia kerjakan, atau doa, atau bakti sama orang tua, baru mereka sedih. Nah itu sifat orang-orang beriman. Harta boleh kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Kata Nabi SAW, ni'ma malus salih fi yadi abdis salih. Sebaik-baik harta, ya, yang saleh, yang harta yang halal itu berada di tangan hamba yang saleh. Lalu dia akan gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentunya, pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk setiap umat, ya. Walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan ujian umat-umat sebelum kita secara rinci, ya. Tetapi ada hadis yang menjelaskan kalau kayak di Bani Israel fitnah mereka adalah wanita, ya. Dan ini maksudnya mendominasi, walaupun di masa itu juga ada orang yang minum khamar, ada orang yang membunuh, ada fitnah-fitnah yang lain yang diharapkan supaya mereka jangan terjerumus, tapi mereka terjerumus. Cuman ada yang mendominasi. Nah, umat ini, pelajaran yang kedua, khusus untuk umat Islam, fitnah mereka di harta. Dan sudah kami sampaikan tadi bagaimana caranya supaya Anda tidak terkena fitnah harta ini, ya. Kita akan masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 486 dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan juga Abu Abdillah, ada juga mengatakan Abu Laylah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, laisa li ibni Adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal, baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari awratahu wal jilful khubsi wal ma'. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Kemudian At-Tirmidzi berkata, saya bacakan dulu keterangan di bawah. Saya mendengar Abu Daud Sulaiman bin Salim al-Balkhi berkata, saya mendengar An-Nadhr bin Shumail berkata, al-jilfu, ya, adalah roti yang tidak pakai lauk. Yang lainnya berkata roti kering yang keras. Al-Harawi berkata, yang dimaksud di sini adalah wadah roti atau al-jawaliq dan al-khurju. Wallahu alam.
Kata beliau begitu. Baik, ini keterangan sedikit dari At-Tirmidzi. Kita akan coba baca terjemahan dari hadis ini. Laisa li ibni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal. Anak Adam tidak memiliki hak selain yang berikut ini. Baitun yaskunuhu, rumah yang dia tempati. Wa thawbun yuwari auratahu, pakaian yang menutup auratnya. Wa jilful khubsi wal ma', dan roti tanpa lauk juga air. Hadis ini teman-teman sekalian digambarkan di dalamnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dibutuhkan oleh anak Adam supaya roda kehidupannya bisa berjalan. Ya. Ada 3 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah tempat tinggal, baitun yaskunuhu. Yang kedua adalah thawbun yuwari auratah, baju yang dia kenakan supaya tertutup auratnya. Dan yang ketiga, wajilful khubsi wal ma', roti sama air. Roti sama air. Baik, ini secara umum ya makna daripada hadis. Kita akan coba masuk dan mengambil mutiara dari hadis ini. Yang pertama yang kita lihat dari sanadnya ya. Di sini ada dari Abu Amr atau Abu Abdillah atau Abu Lailah. Nah, di sini kunyah atau julukan ini dinisbatkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berselisih orang di sini karena Uthman bin Affan punya banyak anak. Dan ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam untuk memakai kunyah atau julukan. Seperti Nabi Muhammad SAW punya julukan Abul Qasim. Karena anak pertama laki-laki beliau namanya Al-Qasim. Dan umumnya orang dinisbatkan kepada anak laki-laki pertamanya. Jadi misalnya Anda punya anak pertama Abdullah, Anda berikan nama. Walaupun Anda punya anak setelahnya 5, 6, tetap Anda dipanggil Abu Abdillah untuk bapaknya. Ibunya dikatakan Ummu Abdillah. Kalau Anda punya anak perempuan saja, maka diambil nama anak perempuan yang pertama. Misal Anda punya nama anak perempuan Anda Aisyah, selebihnya juga anak-anak perempuan Anda dipanggil Abu Aisyah atau Ummu Aisyah. Kalau misalnya Anda punya anak laki-laki sama anak perempuan, kalau anak perempuannya duluan, misalnya Anda punya 3 orang anak, 2 anak perempuan pertama, 2 anak pertama perempuan, Anda namakan Aisyah sama Hafsah misalnya. Yang ketiga, Anda namakan Yusuf. Ya, anak laki-laki. Di sini Anda dinisbatkan kepada anak laki-laki Anda. Nah, jadi kalau ada anak laki-laki maka penisbatan kepada anak laki-laki. Boleh juga dalam syariat Allah Subhanahu wa taala seseorang walaupun belum menikah atau tidak punya anak menggunakan kunyah. Yang dia berharap kalau Allah berikan dia anak, dia akan berikan nama itu. Diambil daripada hadis Bukhari bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Nabi SAW untuk menggunakan kunyah. Dipanggil Ummu Abdillah, maka Nabi SAW izinkan. Artinya Aisyah berharap kalau Allah berikan anak nanti dia ingin memberikan nama Abdullah. Tetapi tentu Allah belum takdirkan beliau punya anak. Ini pelajaran pertama. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah potongan sabda Nabi SAW, Laisa li ibni Adam haqqun fi siwa hadil khisal. Tidak ada hak, ya. Anak Adam tidak memiliki hak selain yang berikut ini. Maksudnya, hak untuk menuntut kepada Allah lebih, ya. Dia boleh, ya, menikmati apa saja, tapi bukan hal yang mendasar. Artinya gini, tidak ada sesuatu yang perlu seseorang menganggap itu harus dia segera dapatkan, kecuali 3 hal ini. Kalau dia sudah punya tempat tinggal, yang dia bisa bernaung padanya, walaupun itu cuma kontrak kos-kosan misalnya. Kalau dia sudah punya baju yang dia bisa pakai, walaupun bajunya sudah tua, yang penting bisa tutup auratnya, ya. Dan dia punya makanan yang paling sederhana dalam hadis disebutkan roti sama air. Bahkan di sini tadi sudah kita bacakan, Tirmidzi menjelaskan ada beberapa beliau menukir riwayat dari guru-guru beliau yang dimaksud adalah roti yang kering pun, ya, itu sudah cukup bisa menopang kehidupannya. Maka 3 hal ini kalau sudah ada tempat tinggal, kemudian pakaian, dan juga makanan, walaupun ini semua adalah sesederhana mungkin, maka sudah cukup seseorang dalam gambaran Islam untuk melalui kehidupan dunia ini. Dan ini makna daripada, atau pelajaran yang kedua dari hadis tentang hak seorang manusia, atau bagaimana dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sejalan juga dengan hadis yang lain, ya. Siapa yang tiba di pagi hari, dia mendapatkan sehat jasadnya,
dia mendapatkan rumah yang dia bisa bernaung, ya, dia mendapatkan makanan hari itu, maka seakan-akan dunia sudah berkumpul padanya. Dia sudah mendapatkan semua urusan dunia ini. Ya, karena orang membutuhkan ini. Ya. Yang kesulitan memang kalau satu dari tiga ini tidak ada. Dia tidak ada rumah. Ya. Walaupun dia punya baju dan dia punya makanan, ya, pas-pasan, sulit. Kalau dia punya rumah, dia nggak punya makanan, atau dia tidak punya pakaian, ini juga sulit. Itu juga tidak punya makanan. Ya. Jadi satu sama lain saling berhubungan lah. Ya. Saling berhubungan. Ya. Tinggal pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah, kita rincikan di sini. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya tiga hal ini adalah kebutuhan dasar. Bagaimana seseorang itu secara fitrah, secara alami, dia pasti akan coba memiliki rumah. Ya, dia akan coba memiliki pakaian, dia akan coba memiliki makanan yang bisa menopang hidupnya. Selain daripada ini cuma tambahan-tambahan semuanya. Tinggal kita rincikan. Rumah, ya, yang pertama disebutkan baitun, ya, yaskunuhu, rumah yang dia tinggali. Apakah boleh seseorang memiliki rumah yang luas karena Allah lapangkan rezekinya? Jawabannya boleh. Di dalam hadis yang lain, puncak nikmat Allah pada seorang hamba di rumah yang luas, di tunggangan yang nyaman. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting sumber halal, dan usahakan berhubungan dengan masalah rumah ini tidak ada sesuatu yang melanggar agama. Contoh misal ada hadis Nabi SAW yang melarang tidak boleh dalam rumah ada anjing, ada patung, ya. Dalamnya ini maksudnya gambar-gambar yang digantung, ya. Saya pernah referensikan, kalau Anda bisa beli, ada buku, kalau tidak salah judulnya, saya juga tidak ingat penulisnya, tapi buku itu pernah saya baca, cukup bagus dengan dalil-dalilnya. Saya juga tidak tahu penulisnya siapa, ya, saya tidak kenal, tapi judulnya kalau tidak salah rumah-rumah yang tidak dimasuk oleh malaikat. Nah itu cukup bagus, cukup banyak, kalau salah 30 sekian rumah yang tidak dimasuk oleh malaikat. Berarti ada syaitannya, diantaranya yang ada anjing, ada patung, yang ada gambar-gambar, ya, dengan berikut dalil-dalilnya gitu. Kemudian juga kamar mandi, mohon maaf, WC. Ya, kata Nabi SAW, jangan kalian menghadap dan membelakangi kiblat pada saat kalian sedang buang hajat. Ya. Jadi kalau kiblat ke arah sana misalnya, ya, ke depan, maka Anda harus buat WC-nya menyilang. Sehingga Anda tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Ya. Kemudian juga dianjurkan di rumah dijauhi semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya. Ya. Usahakan rumah itu penuh dengan ketaatan-ketaatan Allah SWT. Nah ini penting. Sehingga rumah itu berkah. Ya. Ada zikrullah di dalamnya. Ada majelis ilmu, ada zikir, ada doa, ada baca Quran. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, rumah yang di dalamnya diingat Allah, ya, dengan rumah yang tidak diingat Allah di dalamnya, seperti orang hidup dan orang yang sudah wafat. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah baju yang dia gunakan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian bertakwa itu jauh lebih baik, maksudnya menutup aurat. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, wa thawbun yuwari auratah. Ada penting kalimat auratah. Yuwari auratah. Artinya dia menggunakan baju yang menutup auratnya. Percuma biar dia kaya raya, dia punya banyak harta, tapi dia pakai baju terbuka auratnya. Melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memerintahkan Anda, wahai muslim dan muslimah, menutup aurat Anda adalah Allah, sang pencipta. Dan Allah akan memberikan balasan dengan ketaatan Anda itu. Justru Allah hukum kalau Anda melanggar. Ya. Bagi Anda yang belum menggunakan hijab, coba berhijab. Ya. Baca keutamaan, perintah-perintah Allah SWT dan keutamaannya. Wanita ahli surga saja, dari para bidadari ahli surga nanti akan menggunakan kain kerudung di kepalanya. Bagaimana dengan Anda? Biarkan ada simbol Islam pada diri Anda. Karena kalau seorang wanita kafirah, kita datangkan dengan, ya, didatangkan lalu kita minta dia menggunakan hijab 5 menit saja. Kemudian lewat wanita kafirah yang lain, bukan orang muslimah, lalu kita tanya, tentu karena dengan dia syarat tidak kenal orang yang pertama ini, ya. Lalu kita tanya, itu agama apa? Maka pasti dia akan mengatakan orang ini muslimah karena menggunakan jilbab. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Dan tujuan utama juga agar mereka tidak diganggu-ganggu oleh orang. Selain bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anda
Coba tutup aurat Anda. Gunakan baju-baju yang khas Muslim, ya. Yang memang memperkenalkan kita ini adalah Islam. Kita harus bangga dengan pakaian kita. Islam melarang kita memamer aurat sana sini, membuka aurat. Apakah membuka langsung secara fisik yang disuruh tutup dalam Islam, atau ini bukan, ini saya kasih contoh telapak tangan saya. Maksudnya ini contoh kulit kita yang dilarang buka misalnya, ya, kayak wanita selain daripada wajah dan telapak tangan misalnya, atau memang membentuknya dengan pakaian-pakaian ketat. Nah ini dilarang dalam Islam. Jadi di sini menutup aurat, ya, maknanya adalah bagaimana dia memiliki baju yang cukup untuk menutup aurat, walaupun itu bukan baju baru gitu. Tapi pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak orang kalau punya harta memiliki baju baru? Boleh, nggak ada masalah. Anda memiliki beberapa baju pun tidak ada masalah. Nabi SAW disebutkan punya baju dengan berbagai macam warna dan jenis kain, gitu kan. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini adalah wajilful khubsi wal ma', juga roti dan air. Ini bukan berarti kita disuruh makan roti dan minum air saja, tidak. Nabi SAW mendatangkan ini hal yang paling sederhana. Di Jazirah Arab dulu, atau sampai hari ini memang ya, orang nggak bisa makan kalau nggak pakai roti. Kayak kita di Indonesia kalau nggak makan nasi, ada beberapa teman-teman kita yang mengatakan, kayaknya saya belum makan deh. Biar makan roti sebanyak apapun, kayaknya masih belum kenyang kalau nggak ada nasi. Itu sudah ada di benak kita, persepsi kita. Nah di Timur Tengah seperti itu. Mereka berpikir kalau tidak makan roti, berarti belum makan. Makanya mereka sarapan ada roti, makan siang ada roti, makan malam ada roti. Di sebagian juga wilayah di Eropa, di Amerika. Ya selain di Asia Tenggara, biasanya memang mereka terbiasa dengan roti. Maka Nabi SAW berikan gambaran di sini roti, karena memang makanan orang di sekitar pada saat itu. Ya, kalau kita misalnya di Indonesia nasi, mungkin kita bisa mengatakan ya nasi, walaupun cuma beberapa sendok, suap, ya. Dan air putih, memang air putih ini sumber kehidupan. Walaupun kita tidak punya teh, tidak punya kopi, tidak punya sirup, nggak ada masalah. Yang penting air putihnya ada, gitu kan. Maka sudah cukup untuk membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini, Allahu a'lam. Hadis selanjutnya yang kita akan bahas pada siang ini yaitu hadis nomor 487, ya. Yang berbunyi dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Qala yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya adalah kata Abdullah radhiyallahu anhu, aku pernah mendatangi Rasulullah atau pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang membaca ayat Al-Quran Alhaakumut Takatsur, ya, yang artinya kalian terus, ya, mengumpulkan harta. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, atau anak Adam berkata, kata Nabi SAW, hartaku, engkau wahai anak Adam, kata Nabi SAW, tidak memiliki dari hartamu melainkan apa yang kau makan hingga engkau menghabiskannya, atau apa yang kau pakai hingga engkau menjadikannya usang, atau apa yang kamu sedekahkan sehingga kamu simpan untuk hari akhir nanti. Hadis ini, teman-teman sekalian, secara umum dulu maknanya, ya, menggambarkan bagaimana Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan pertemuannya dengan Nabi SAW, dan beliau menggambarkan waktu itu Nabi SAW sedang menyampaikan pengajian, ya, atau ilmu, menjelaskan tentang makna alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Untuk lebih jelasnya insyaAllah, coba kita buka surah ini, ya. Surah nomor 102. Artinya bermegah-megahan, at-takatsur. Ya. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 8 ayat, ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur atau wafat. Ya. Jadi makna ayat pertama ini, sayang sekali kalian sibuk terus bermegah-megahan, tapi kalian lupa tentang kehidupan akhirat. Di sini bukan larangan orang untuk bisa megah dalam arti kata rumahnya megah, mobilnya bagus, pakainya rapi, dianya tampan. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah orang yang lalai, bermegah-megahan yang membuat dia lalai
dia tidak mau tahu sumbernya halal atau tidak, ya, tetap dia melakukan kemaksiatan gitu maksudnya. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Artinya sampai kalian wafat baru kalian sadar gitu. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla saufa ta'lamun, dan jangan begitu karena kelak kau akan menyesal nanti mengetahui perbuatanmu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang penuh keyakinan, la tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat, benar-benar melihat neraka jahanam. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian engkau pasti atau kamu akan benar-benar melihatnya dengan ainul yaqin, dengan mata yang jelas. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyakan pada hari itu tentang kenikmatan, ya, dalam kurung yang kamu berbangga-banggahan di dunia karenanya. Jadi Nabi SAW sedang menyampaikan surah ini. Di sini Nabi SAW merincikan, ya, merincikan tentang masalah ayat ini, ya, surah At-Takatsur ini. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, atau anak Adam sering mengatakan hartaku, hartaku. Maksudnya dia berbangga-bangga. Ini mobilku, ini rumahku, lihat tabunganku, gitu kan. Sementara kata Nabi SAW, wahai anak Adam, kau tidak miliki dari hartamu kecuali apa yang kau makan. Itu hartamu yang sebenarnya. Karena sudah kamu nikmatin gitu. Kamu udah makan. Atau sesuatu yang kau pakai, lalu sudah usang. Atau yang kamu sedekahkan, yang kamu akan panen nanti di akhirat. Itu yang bisa menjadi harta kamu sebenarnya. Yang lain tidak akan menjadi harta. Seperti kendaraan, tidak akan jadi harta. Karena rumah tidak akan jadi harta. Kapan kita meninggal akan jadi ahli waris. Hak ahli waris. Tapi 3 hal ini, makanan yang kita makan. Udah pasti, nggak mungkin kita makan, kemudian kita keluarkan makanin orang lain, nggak mungkin. Pasti buat kita. Gitu. Itu berarti sudah pasti hartamu itu. Kata Nabi SAW. Sama dengan minuman. Kalau kita sebut makanan, berarti minuman masuk dalamnya. Kalau kita sebutkan minuman, makanan masuk dalamnya. Kemudian, ya, baju yang kamu pakai. Udah jelas-jelas, ini saya beli buat saya. Ya udah. Sampai kadang-kadang kalau ada orang pakai baju gitu loh, kok kamu pakai baju saya? Nah, karena dia merasa itu hartanya, ya. Atau yang kau sedekahkan yang kau akan panen nanti, kau akan terima nilainya bahkan berlipat ganda di hari kiamat nanti. Selain daripada ini tidak dianggap harta oleh baginda Nabi SAW. Baik, kita coba masuk ke mutiara hadis. Ya. Yang pertama kecerdasan Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu dalam menyampaikan sabda Nabi SAW ini. Beliau bisa saja langsung masuk to the point. Sering kita sampaikan ini ya. Langsung mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini misalnya. Tapi beliau tidak. Beliau menggambarkan bagaimana beliau masuk satu hari dalam majelis Nabi SAW. Lalu Nabi kebetulan lagi membahas tentang surah At-Takatsur. Sehingga kayak tadi misalnya kita baca sepintas 8 ayat itu. Sudah langsung punya ada gambaran. Oh ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Kita boleh miliki dari dunia tapi jangan jadikan sebagai hal yang melalaikan kita terhadap akhirat. Sehingga pada saat tidak pernah sedekah, tidak pernah silaturahim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang Allah berikan kepada dia harta, harusnya dia memperbaiki jamuan tamunya, dia bersilaturahim, ya, dia memberikan ibnu sabil, dia menggunakan untuk berjihad, ya. Dan dia sabar dengan ujian hartanya. Maksudnya, kalau dia harus keluarkan walaupun dia berat, dia itu ujian, ya. Atau ada yang hilang, atau ada orang utang tidak bayar, itu ada ujiannya pasti harta, nggak mungkin tidak. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pesankan, harusnya kita seperti apa dalam masalah harta ini. Ya. Di sini, Abdullah bin Syekhir menggambarkan bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang surah At-Takatsur ini. Surah nomor 102 tadi dalam Al-Quran. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi SAW memberikan makna daripada bermegah-megahan, yaitu berlebih-lebihan, yang akhirnya membuat lalai terhadap akhirat. Tapi bukan berarti orang tidak boleh berpenampilan bagus. Karena pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah termasuk sombong itu? Termasuk orang yang lalai terhadap dunia, terhadap akhirat. Kalau seandainya dia menjaga kebersihannya, kerapiannya, dan dia tidak mau ada orang menyainginya dalam masalah itu. Dalam arti kata dia selalu bersih, rapi. Kalau ada orang lebih bersih, dia coba lebih bersih lagi. Dia tidak mengharap orang itu rusak atau terganggu, tapi dia menjadikan pelajaran supaya dia lebih baik lagi, lebih baik lagi.
Kata Nabi SAW tidak. Tidak masuk dalam larangan kalau soal itu. Ya. Di sini teman-teman sekalian, banyak orang selalu bangga, dan ini saran kami saja tentunya, Anda tentu bebas bisa menerima atau tidak ya. Usahakan jangan selalu coba belajar untuk mengatakan atau menghindari bahasa mobilku, rumahku. Ya. Kita coba mengatakan, misalnya kalau ada yang mengatakan rumahnya di mana? Rumah yang Allah amanahkan ada di sini. Ya. Jadi kita tahu kalau ini bukan punya kita gitu. Ya. Mobilnya parkir di mana? Mobil yang Allah amanahkan ada di sana. Yang Allah titipkan. Kan lebih baik, kita kayak lebih merendah. Daripada, itu tuh lihat gak? Yang mobil putih tuh, Mercy yang baru tuh punya saya. Itu tuh Alphard yang hitam tuh, yang baru tuh punya saya. Itu Ferrari, itu ini. Jadi kan sebagai bahan berbangga-bangga. Gak ada gunanya. Padahal itu bukan punya dia. Terbukti dia gak bawa mati. Pada saat dia sudah mati, Allah mengatakan dalam ayat 2 dari Al-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Pada saat kalian mati, baru kalian sadar, ternyata itu bukan hartaku. Rumah yang mewah, berapa banyak rumah, tanah, mobil yang dimiliki, motor, dengan segala macam jenisnya gitu kan. Digunakan untuk berbangga-bangga. Nggak ada yang dibawa semua. Nggak ada. Perhiasan-perhiasan semua nggak ada yang dibawa. Itu bukan harta. Bahasa kita di dunia harta. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Harta yang sebenarnya yang kau miliki bukan itu. Hanya makanan dan minuman yang kau konsumsi, udah pasti itu hartamu. Baju yang kau pakai sampai usang, atau yang kau sedekahkan sehingga kau panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Nah itu hartamu yang sebenarnya. Ini pelajaran yang kedua dari mana? Bagaimana Nabi SAW menafsirkan Alhaakumut Takatsur. Pelajaran yang ketiga, haramnya seseorang atau tidak bolehnya seseorang itu berbangga-bangga. Ya. Berbangga-bangga, sombong dengan apa yang Allah titipkan. Secara umum tidak boleh. Allah berikan dia kecantikan, ketampanan, kulit yang putih, badan postur tubuh yang tinggi. Tidak boleh orang untuk berbangga-bangga, sombong-sombongan, tidak ada. Harta yang banyak, luas, titel ya, yang Masya Allah, ya Allah berikan kepada dia doktor, profesor. Bukan untuk berbangga-bangga. Kalau Anda gunakan untuk berbangga-bangga, maka Anda tercelah di sini. Tapi Anda harus pahami kalau itu sebenarnya cuma amanah saja. Untuk amanah saja. Ada orang Masya Allah titelnya dari A sampai Z, nah, panjang sekali. Si fulan, ini, apalah masternya, ada beberapa doktornya juga ya, di beberapa bidang gitu. Ada yang doktor, tambah lagi gitu. Banyak, ditulis semuanya sepanjang-panjangnya. Hati-hati, lebih baik nggak usah. Artinya kalau memang darurat sekali, memang diperlukan, baru. Kalau enggak usah kita jadikan sebagai bahan berbangga. Karena tidak boleh memang dalam Islam berbangga-bangga. Anda sedikit terjerumus dalam kesombongan saja. Ya, sudah cukup. Anda kena hadits Nabi SAW, gitu kan. Tidak akan mencium surga, bau surga, orang yang dalam hatinya adalah seperti biji sawi dari kesombongan. Kecil. Oleh karena itu hindari. Pelajaran yang selanjutnya, ya, yang keempat dari hadits ini adalah makanan. Diambil dari potongan hadis, wa hallaka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnait. Kalau harta sebenarnya adalah makanan yang kita makan. Tapi makanan di sini digambarkan akan hilang. Jadi nutrisi tubuh pada hari itu jadi energi yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Nah itu harta yang sebenarnya. Di sini boleh orang makan, silakan. Konsepnya dalam Islam halalan thayyibah. Yang halal yang dibolehkan dan thayyibah yang berkualitas. Harus dua hal ini berhubungan satu sama yang lain ya. Tidak boleh lepas. Dia harus halal plus thayyib. Kalau contoh, ayam halal. Tapi dia bangkai, dia nggak thayyib lagi. Nggak boleh. Dia mungkin thayyib, berkualitas. Tapi dia tidak halal. Babi dimasak dengan bumbu-bumbu berkualitas tinggi, tapi memang dasarnya dia haram. Ini nggak bisa. Dan kita harus tahu, makanan ini sebenarnya teman-teman sekalian,
Yang penting halal. Dan cukup untuk bisa menopang hidup kita pada hari itu. Tidak perlu lebih daripada itu sebenarnya. Kalau kita dapat makanan yang enak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, pada hari itu kita makan saja. Karena kan sebenarnya ini kemasannya saja ya. Sama sedikit kandungan yang ada di dalamnya gitu. Tapi umumnya sama. Makanan namanya, judulnya makanan. Orang makan di daun pisang sama di piring, sama saja. Beda wadah. Orang makan daging dengan lauk yang lain, telur, ikan, sama saja. Memang ada perbedaan di nutrisi mungkin, di jenis vitaminnya, tapi sama, ujungnya makanan. Cukup untuk menopang kehidupan kita. Maka jangan berkeluh kesah. Kalau hari ini Allah berikan kita tempe saja, alhamdulillah sama sayur. Allah berikan kita daging, alhamdulillah. Allah berikan kita ayam, alhamdulillah. Semuanya kita bersyukuri, alhamdulillah. Begitu juga dengan pakaian. Boleh kita menggunakan pakaian, tapi, dan di sini, ya, harta sebenarnya kata Nabi SAW adalah pakaian yang kau pakai sampai usang. Maksudnya di sini, pakai saja baju itu selama masih bagus. Tidak usah berlebihan gitu. Jangan malu sama orang di anggota pengajian atau di kantor. Sehingga setiap hari datang harus pakai baju baru. Anda bayangkan kalau 1 tahun 365 hari, Anda setiap hari harus tampil dengan baju baru. Berapa ratus pakaian Anda? Bolehkah seorang muslim memiliki beberapa baju? Boleh. Tidak ada masalah. Nabi SAW punya beberapa baju. Tapi jangan berlebihan. Gitu kan? Jangan berlebihan. Jangan hanya 1 kali pakai, sudah. Begitu juga dengan yang terakhir adalah, ini yang tidak kalah penting, harta kita sebenarnya adalah yang kita sudah sedekahkan. Yang kita sudah sedekahkan. Nah ini harta yang paling beruntung. Rutin bersedekah. Pernah ada salah seorang pengusaha muslim, yang saya tahu kisah ini disebutkan di Turki dulu pernah kisahnya. Dan saya tidak dapatkan siapa nama orang ini sebenarnya. Tapi dia didekati oleh sebagian teman-temannya, pengusaha-pengusaha juga. Yang pengusaha-pengusaha ini mengatakan, karena dia tahu ini ya, si fulan yang sedang jadi target dari toko kita ini, dia setiap hari, setiap ada keuntungan dari dagangannya, ya, bisnisnya, itu dia selalu bagi 3. Sepertiga disedekah, sepertiga dia kasih ke, ya, kembalikan ke modal, sepertiga dikasih kebutuhan keluarganya. Jadi dia tidak pernah punya tabungan nih. Dianggap tabungannya adalah sedekahnya itu. Sementara teman-teman yang lain tidak. Kebutuhan keluarga, tambah modal, sama nabung. Gitu kan. Tidak ada sedekahnya mereka. Lalu kemudian teman-temannya pada datang mengatakan, kau tidak sayang sama hartamu. Lihat gudang-gudang kami penuh dengan harta. Ya, kami punya simpanan. Lalu dia balik mengatakan, sebenarnya yang tidak sayang harta itu kalian. Kalau kalian meninggal, ini jadi warisan. Tapi saya karena sayangnya sama harta saya sampai saya bawa ke sana, maksudnya ke akhirat. Dengan sedekah saya akan terima di sana nanti. Ini jawaban yang sangat cerdas. Dari Nabi SAW pastikan sini mengatakan, atau harta yang kamu sedekahkan sehingga engkau simpan untuk engkau panen di akhirat nanti. Harus teman-teman porsi yang kita sedekahkan minimal sama dengan apa yang kita ya gunakan untuk keluarga. Walaupun juga untuk keluarga sedekah, maksudnya ini diberikan secara umum di jalan Allah SWT ya. Itu minimal sama atau ya lebih. Maksimalkan itu. Hadis selanjutnya nomor 488 dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun Nabi SAW, ya Rasulullah wallahi inni la uhibbuk. Faqala unzur madza taqul. Qala wallahi inni la uhibbuk 3 marrat. Faqala in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri jiffafa. Saya ulangi, fa'idda lil faqri jiffafa. فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَى. Hadis ini, hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi, berbunyi, seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, demi Allah sungguhnya aku sangat mencintai Anda. Maka Nabi SAW bersabda, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Dia mengatakan, demi Allah saya sangat mencintai Anda. Dia ulangi sampai 3 kali. Maka beliau SAW bersabda, jika engkau benar-benar mencintaiku, maka persiapkanlah jubah kefakiran. Karena kefakiran itu lebih cepat mengenai orang yang mencintaiku daripada laju air bah menuju muaranya. Ya. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita secara umum dulu. Ya, saya berikan makna umumnya hadis. Nabi SAW ini berbicara dengan orang yang ada di hadapan beliau sesuai dengan keadaan dia. Ada orang yang datang
Nabi SAW nasihati untuk tidak berzina. Ada orang yang datang, Nabi SAW nasihati untuk tidak minum khamr. Ada orang yang datang, Nabi SAW nasihati untuk tidak riak. Ada orang yang datang, Nabi SAW suruh bakti sama orang tuanya. Ya. Jadi, per kasus pada saat itu, apa yang sedang ada di depan mata. Orang ini yang datang kepada Nabi SAW, Nabi SAW melihat orang ini yang paling tepat, ya, supaya dia bisa terpenuhi apa yang dia inginkan, karena dia mencintai Nabi SAW, maksudnya dia berharap supaya bersama dengan Nabi di dunia dan di akhirat. Maka Nabi bilang kepada dia, karena orang ini kaya, maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu persiapkan jubah kemiskinan. Tentu ini bahasa kiasan ya, tanda kutip. Tidak ada jubah namanya jubah kemiskinan. Bukan berarti sini pakai jubah yang biasa, bukan. Artinya, kamu coba walaupun kaya, tapi kehidupanmu itu bukan berlebihan. Bukan berlebihan. Kamu tetap, walaupun kaya, ya, tetap berusaha hidup sederhana. Bersedekah, ya, memberi kepada orang lain. Juga, ya, orang yang berusaha seperti ini, kondisinya kaya seperti kamu misalnya, kemudian dia tetap berusaha tidak berlebihan, dia punya persiapan kapan dia miskin dia bisa ya melaluinya. Dia ada jubah kefakiran, dalam arti kata dia seperti orang yang tidak menunggangi kekayaan itu untuk sombong. Dia merasa dirinya walaupun ada kekayaan, tetap dia kalau memberi sesuatu pada orang, dia melihat ke wajahnya, dia berikan dengan baik, dengan sopan ya. Saya kasih contoh gini misalnya. Orang yang tidak punya jubah kefakiran walaupun dia kaya. Pada saat dia lewat naik mobil mewah di pinggir jalan, ada orang miskin dekat mobil dia, minta-minta. Melirik aja enggak. Padahal dia harusnya merasa, oh Allah telah lebihkan saya dari orang ini. Terbukti saya dikasih oleh Allah harta ini. Dia tidak. Harusnya bukan membuat dia sombong. Dia melihat ke orang itu, dia merasa prihatin, dia berbagi. Dan cara berbagi juga yang baik, yang menunjukkan kita ini memang juga punya jubah kefakiran, ya. Kita juga sama kok, kebetulan cuma Allah amanahkan kepada saya. Buka jendelanya akhi dan ukhti. Buka jendela, kasih kepada mereka. Ada orang buka jendela sedikit, baru dia pegang, dijepit dengan dua jarinya, koin kecil dikeluarkan. Saya berapa kali, subhanallah, Allah titipkan ada beberapa ikhwah kita ya yang membawa mobil gitu kan. Pada saat ada orang fakir, saya katakan coba berikan kepada orang itu. Dia buka jendela sedikit, kemudian dia keluarkan jarinya. Saya bilang, akhi, turunkan jendela itu. Turunkan jendela itu. Jangan buat seperti ini. Buka, kasih. Kecuali hujan deras, mungkin ya. Tapi kalau enggak, kenapa? Kenapa kita enggak tunjukkan sebenarnya kita ini sama? Jangan sampai membuat kita sombong dengan harta itu. Ini poin yang penting. Jadi kita seperti ada punya jubah kefakiran, dalam arti kata kita merasakan kehidupan orang-orang fakir itu. Kita mengetahui perasaan mereka. Nah itu maknanya. Ya. Karena orang-orang seperti ini akan lebih cepat untuk mencapai apa yang dia inginkan dari cinta kepada Nabi SAW. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan dari hadis ini. Pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana seseorang dianjurkan untuk mengucapkan aku mencintaimu karena Allah kepada saudaranya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, pernah ada seseorang melihat di zaman Nabi SAW, seorang sahabat melihat sahabat yang lain sholatnya bagus sekali. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini. Orang itu tidak dengar, karena sholatnya tadi khusyuk sekali gitu. Maka orang yang sebelah Nabi SAW ini bilang, saya cinta sama orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan di depan mata dia. Bilang, saya mencintai kamu karena Allah. Kita dianjurkan ya. Makanya yang pertama Nabi SAW lakukan pada saat hijrah ke Madinah ada 3 hal. Membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya. Bahkan Nabi SAW memilih individu dengan individu seperti Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Dipersaudarakan. Walaupun semua muslim adalah saudara, tapi ada orang yang kita fokus cari, mereka adalah orang-orang yang lebih baik ibadah daripada kita, sehingga kita mengucapkan itu. Makanya orang ini, sahabat ini, ya cerdas. Dia langsung datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Mencintai Nabi itu luar biasa gitu.
Ya. Yang pertama kita juga mengucapkan kepada muslim kalimat itu. Yang kedua, harusnya seseorang muslim itu mencintai Nabi SAW. Memang betul. Dan beliau melebihi semuanya. Ya. Walaupun beliau sudah meninggal, kita nggak bisa ucapkan kalimat seperti sahabat ini ucapkan, tapi kita bisa buktikan dengan cara bagaimana? Ya, kita mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan kita meninggalkan apa yang beliau larang. Itu poinnya. Pelajaran selanjutnya, ya, yang ketiga dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada orang ini agar selalu tidak lalai dari harta. Dan dia selalu mempersiapkan jubah kefakiran, dan sudah kami jabarkan tadi seperti apa pemahaman daripada jubah kefakiran itu. Allahu a'lam.